kita jalan-jalan di Car Free Day Cianjur. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini saya bersama Kang Didin. Sekarang jadi jaga di sini. Ya, setiap hari Minggu kita di Car Free Day. Car Free Day ya. Waduh, Didin confident. Oke, Kang Didin, kita jalan-jalan dulu ya. Olahraga ya. Untuk rekan-rekan para pengusaha aja Kecamatan Cianjur, saya berharap walaupun sekarang kondisi sekarang lagi statis lah, statis, saya berharap tetap kita punya semangat, punya keinginan untuk tetap berkarya bekerja untuk membantu warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya lagi berada di Car Free Day ya. Seperti biasa lagi melihat orang pada berolahraga, juga pernah jalan-jalan bertemu dengan Bapak Ketua PAC ya, PAC Kecamatan Cianjur, yaitu dengan Bapak Maman, betul Pak? Maman, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ketemu di Car Free Day ini lagi apa di jalan-jalan biasa, sambil cuci mata. Sambil cuci mata ya. Hari ini pun hari ini Pak ya? Ada libur. Nah teman-teman, saya seperti biasa, jadi saya sekarang mau ngobrol sama Pak, boleh Pak ya? Bentar. Bapak Ketua RWT atau PAC Kecamatan Cianjur. Itu udah berapa lama Pak terbentuknya PAC itu? Kalau PAC secara formal ya, Bapak itu udah baru 3 tahun. 3 tahun lebih kita dilantik pada bulan Desember tahun 2022. Jadi baru 3 tahun berjalan. Jadi 3 tahun berjalan. Nah itu PAC itu di dalamnya menurut siapa aja sih Pak, intinya itu kegiatannya gitu ya? Kalau kegiatannya terutama untuk tahun di 2025 kita sudah membuat program kerja, kurang lebih ada 9 item program yang sudah biasa dilaksanakan secara rutin, pembinaan ke tiap desa kelurahan, sekaligus PAC itu menjadi narasumber kalau ada pelatihan ya, peningkatan kapasitas RT RW di tiap kelurahan dan desa. Berarti secara tidak langsung membantu para RT RW di tiap kelurahan ya. Memang itu tujuan PAC. Jadi PAC itu ingin RT RW ini cerdas, tidak lagi seperti dulu RT RW itu hanya jadikan objek. Betul itu. Saya ingin RW itu wawasannya bertambah, pengaturannya baik itu kawasan pemerintahan maupun kemasyarakatan, sehingga RT RW itu tidak lagi objek tapi menjadi subjek. Itu memang tujuan dari poin itu. Makanya kami setiap ada kegiatan pelatihan fasilitas kapasitas peningkatan RT RW, kami sudah ada menjadi narasumber. Nah untuk program yang sudah berjalan ini apa sekarang Pak? Yang sudah berjalan di kalangan RT dan RW ya, sedang di pertama begitu kita pembinaan secara berkala setiap desa di kelurahan. Kemudian lagi kita selalu menjadi narasumber ketika ada pelatihan peningkatan kapasitas RT RW. Dan memang yang akan menjalankan setelah ini kita punya program updating data KK. Karena teman kami di lapangan, kenapa indeks pembangunan masyarakat Cianjur rendah? Karena salah satu indikatornya itu dari kakak sendiri, kartu keluarga. Contohnya misalnya si A sejak lahir pendidikannya masih SD. Sekian tahun kemudian sampai sekarang kurang lebih 10 tahun lebih atau 15 tahun tetap di kakak itu tidak berapa masih SD. Padahal dia itu sudah lulus SMA bahkan sudah kuliah. Nah itu berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Cianjur. Makanya kami dari PAC berinisiatif untuk mengupdate data KK. Jadi agar pendidikannya termasuk pekerjaannya itu berubah. Mungkin kalau dulu orang tua pedagang, sekarang mungkin sudah jadi breeder. Apa itu? Nah itu tetap dalam KK itu. Kenapa demikian? Karena alasan daripada mereka tuh malas untuk menyesuaikan atau betul kakak itu. Kenapa? Tadi itu masalahnya. Kalau sendiri datang ke kependudukan mungkin karena banyak yang ngantri atau sebagainya, sehingga mereka itu terutama Pak Pengurus itu waktunya itu kan, sehingga kami berinisiatif dan sekarang sudah berjalan pilot projectnya, yaitu kami kemarin di Kelurahan Pembayangan sudah berjalan dulu. Sekarang kami sedang menuju ke Kelurahan Sawah Pandan. Mungkin mulai tanggal 2 besok
kita akan update data warga masyarakat di Kelurahan Sayapandan. Dan insya Allah itu akan semua warga masyarakat di seluruh Kecamatan Cianjur akan kita update mulai kelurahan dan desa masing-masing. Nah, untuk kendalanya ada nggak Pak itu untuk update tingkat itu kan biasanya kan berurusan dengan RT RW juga para warga ya. Apa sih kendalanya biasanya di lapangan itu Pak yang sudah ditemui gitu? Kalau kendala ada seperti ini tidak banyak kendala. Tapi kalau kendala saja soalnya dalam peserta ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat itu aja. Sebenarnya kami menelisih peserta-peserta agar tidak terlalu banyak birokrasinya sehingga memudahkan untuk mereka. Selain kita membantu mengupdate data juga kita tidak mempersulit dengan administrasi sebagainya. Dan bahkan itu gratis Pak, tidak minta biaya Pak. Gratis Pak, tidak minta biaya. Luar biasa itu Bang. Jadi itu tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, untuk organisasi ini ya PAC ini mungkin ada kegiatan rapat-rapat itu biasa dilakukan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali Pak untuk koordinasi ya? Kalau bicara pertemuan atau koordinasi kita apa ada pertemuan yang rutinnya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kita sebulan sekali Pak, 1 bulan sekali kita mengadakan kegiatan kecuali hal yang memang perlu dibahas itu sifatnya insidental tidak ada pertemuan. Tapi kalau pertemuan kita laksanakan sebulan sekali sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RWT itu. Jadi minimal sebulan sekali itu. Minimal sebulan kita bertemu gitu. Ada berapa anggota Pak yang sudah tergabung yang sudah? Kalau PAC terdiri dari beberapa PWK. Jadi PWK itu setiap kelurahan desa ada ketua PWK-nya. Jadi artinya di Kecamatan Cianjur ada 6 kelurahan dan 5 desa. Sehingga jumlah PWK-nya ada 11 PWK se-Kecamatan Cianjur. Kalau jumlahnya itu tergantung dari masing-masing PWK Pak. Di PWK itu ada yang 10, ada yang 15 itu tergantung dari masing-masing. Karena setiap desa kan mungkin kebutuhannya beda. Mulai itu dipersilakan kepada PWK masing-masing dengan kebutuhannya itu. Nah, dalam jangka dekat ini ada program apa? Ada acara apa nih Pak dalam dekat ini untuk PHC sendiri? Ada nggak kegiatan yang kalau kegiatan berkala mungkin di bulan Agustus seperti yang lalu kita mengadakan silaturahmi akbar sekecamatan Cianjur para ketua RT dan RW juga ada di masyarakat. Seperti yang terlaksanakan lalu kita mengadakan dalam bentuk jalan sehat. Kita mengadakan silaturahmi bersama sehingga para ketua RT dan RW sekecamatan itu bisa bertemu, bisa berkomunikasi, bisa sharing pendapat dan segala permasalahan yang ada di lapangan. Insya Allah mungkin akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Mudah-mudahan kita mendapat dukungan dari pemerintah daerah juga dari swasta lainnya. Amin. Nah, biasa Pak kalau untuk acara-acara PAC itu yang unsur-unsur yang terkait itu dari pemerintahan apa aja Pak yang bisa diundang gitu? Misalnya ada ke atasnya ya, ke Pak Camat atau ke Bupati itu apa aja Pak, seperti apa? Karena dalam struktur PAC itu di atasnya ada pembina, ada camat. Pembina itu Pak Camat. Dan termasuk di dalamnya para kepala desa dan lurah. Di PAC itu. Jadi ada pembina, penasihatan para ketua, para kepala desa dan lurah. Di bawahnya baru pengurus inti. Sehingga setiap ada kegiatan Pak Camat, Pak Lurah dan Kades selalu dilibatkan dan selalu memberi arahan-arahan kepada kita agar bagian ke depannya PAC bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Sayang sekali ya. Jadi itu betul-betul sangat membantu ya untuk berlangsungan pemerintahan. Alhamdulillah kita membantu. Bahkan ini kedepannya karena kita banyak teman-teman, kita pun nanti akan berusaha berkoordinasi dengan Disduk Capil untuk masak KTP. Karena kami kedatangan salah seorang warga, bahkan itu warga bukan warga Kecamatan Cianjur, tapi mungkin itu dia juga seperti Cianjur. Jadi ada warga yang tadinya di luar, sekarang mungkin dia tinggal di perumahan, sehingga KTP KTP yang lama baru diganti. Bahkan belum pindah ya? Belum. Kalau dalam aturan itu harus sudah pindah ya? Minimal 6 bulan harus sudah ganti KTP. Dia udah 2 tahun. Kenapa alasannya? Pertama kali mau dia kerja, dia pada kerja, kalau pulang rumah capek, cuma hari libur sebelumnya tutup. Betul. Di sebelah pun sehingga kalau datang minta bantuan kami bagaimana bisa nggak dalam satu titik karena memang jumlahnya banyak di perumahan itu datang ke kita rongsau ke daerah tersebut. Jadi dari petugas dari ya kayak di sini aja lah kayak di CFD kan ada petugas dari Disduk Capil. Betul. Itu harus seperti itu. Nah, kami akan mengkoordinasikan itu dengan Pak Camat, dengan Disduk juga dengan Pak Bupati.
penting. Jadi memang harus ada waktu khusus ya buat orang-orang tersebut ya yang Khusus. sibuk ya, yang misalnya liburnya hanya Libur satu Sabtu minggu ya. Minggu. Sehingga kita insya Allah kalau memang sudah setuju, kita akan langsung datang ke tempatnya masing-masing seperti itu. Jadi lebih bisa dipermudah ya Pak ya. Iya, kita ingin mempermudah warga masyarakat. Jadi keberadaan PAC RW itu betul-betul ada manfaatnya, dirasakan manfaatnya. Bekerja, berkarya dan bermanfaat bagi warga masyarakat. Itu udah berapa tahun Pak terbentuknya PAC itu kalau di kecamatan? Kalau PAC Kecamatan Cianjur terbentuknya tadi teh lantai Cianjur kita di tahun 2022. Oh iya, 3 tahunan ya. Ada 2 tahunan. Karena memang kalau kita tes ke belakang itu udah berganti-ganti Pak. Pertama ada RWT, kemudian digantikan forum, kembali ke RWT. Itu memang kebijakan dari daerah itu. Iya. Jadi kalau kebetulan kalau saya itu dari awal sudah ikut RWT, kemudian ke forum, RWT lagi karena saya sendiri sebagai ketua RW. Jadi kami itu bekerja PAC itu bukan nebeng tapi karena jabatan kami di lingkungan sebagai ketua RW. Gitu. Tapi gimana Pak selama ini untuk dorongan dari pemerintah terhadap PAC ini gimana? Sangat kuat atau lemah atau memang harus terus ditingkatkan Pak? Kalau dorongan yang pemerintah terutama dari pihak kecamatan dan desa dan kelurahan, alhamdulillah. Jadi Dorongannya, dukungannya kita ada setiap hari kegiatan pun dia mensupport kita, supportnya lumayan, sehingga kita bisa berjalan seperti itu. berarti cukup ini ya bersinergi ya. Cukup bersinergi. Nah mungkin Pak terakhir nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak sendiri ya untuk para anggotanya juga untuk masyarakat Pak. Silakan Pak. Untuk rekan-rekan para pengurus PAC Kecamatan Cianjur, saya berharap walaupun sekarang kondisi sekarang lagi statis lah, yang statis, saya berharap tetap kita punya semangat, punya keinginan untuk tetap berkarya bekerja untuk membantu warga masyarakat. Makanya kita di dalam program yang 9 itu tadi termasuk di dalamnya membantu buatan BPJS untuk warga masyarakat. Bahkan kita pun berencana ingin mendirikan PKBM yang dikelola oleh RWT. Dan itu tuntun dari masyarakat. Termasuk salah satunya teman di lapangan masih ada warga masyarakat yang sudah nikah tapi belum punya surat nikah. Nah itu pun kami pikirkan, kami nanti akan bekerja dengan pengadilan agama bagaimana caranya agar warga masyarakat yang sudah nikah tapi belum nikah bisa mempunyai surat nikah yang dinamakan dengan isbat nikah. Itu sudah kami pikirkan itu. Itu bagian dari rencana kami. Betul-betul membantu masyarakat banget. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Oman atas penjelasannya di pagi hari ini. Mungkin obrolan kita sangat bermanfaat sekali. Ya. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa sadar dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Amin. Ya, Terima kasih Pak. Enggak. Sukses selalu buat Amin. PAC. Semoga tambah jaya. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Saya bersama Ketua PAC, Bapak Oman, dan sampai ketemu lagi di toko-toko Bantar Kaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.